Halo Sobat Jengis, sekarang kita sudah bersama dengan BMW seri 3 tahun 2020. Dan mobil ini the legend gitu ya, legendaris banget. Dari zaman dulu sejak catatan Seaboy sampai sekarang generasi terbarunya yang G20 ini masih tetap digemari oleh entusias atau khalayak umum, terutama anak muda. Dan tentunya di generasi G20 ini merupakan seri 3 paling canggih serta paling berkualitas yang kita bisa temukan di dunia saat ini. Tapi kayak apa sih rasa berkendara, terutama apakah masih se-fun predesesornya? Kalau gitu yuk, mari kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Atau jadi sebelum kita bahas eksterior dan interior secara mendetail, kita justru pengen icip rasa berkendara ya. Jadi kayak apa sih iterasi modern dari mobil catatan Seaboy ini? Yuk test drive C3 Series. Nah, tuh Jengis, BMW seri 3. Iya, kita tuh sebenarnya tuh udah familiar banget sama mobil ini, tapi sekarang baru akhirnya kesampaian untuk mereview buat kalian gitu. Gak salah banget kalau kita bilang bahwa mobil ini merupakan European compact sedan yang menjadi favorit kita Soto Jangki. Jadi kayak apa sih versi iterasi modern dari mobil catatan Seaboy? Nah, sekarang kita bahas driving impressionnya mulai dari 3 hal positifnya. Yang pertama, yang obvious dan benar-benar no-brainer banget adalah ride and handlingnya. Iya, ini udah nggak perlu kalian ragukan lagi. Masih kental banget dengan nuansa sheer driving pleasure dari BMW. Handlingnya tuh luar biasa direct, setirnya pun beratnya pas, cukup berat untuk memberikan kalian composure, tapi nggak terlalu berat sampai bikin kalian capek. Dan tentunya tenaga mesinnya walaupun ini 320, dia masih sangat enak banget buat kita bawa aggressive driving. Ditambah lagi dengan transmisinya yang sangat responsif, kemudian ukurannya yang compact membuat mobil ini pun mudah untuk dipakai harian gitu kan. Jadi secara all-rounder, mobil ini tuh enak banget dengan ride and handling yang masih khas banget dengan the joy of driving dari BMW gitu. Yang kedua adalah NVH dan peredamannya. Ini tuh benar-benar secara peredaman kayak contohnya kalian lewat konblok, kalian lewat jalan-jalan yang rusak, kasar, itu tuh lebih terasa redam dan kedap di dalam kabinnya. Dan ditambah kaca yang double glaze gini-gini tuh membuat mobil ini tuh terasa sunyi, senyap, enak, dan terasa high quality. Rasa kualitasnya tuh justru bisa dibilang setara dengan seri 5 yang di atasnya. Jadi benar-benar membuat kita yang beli seri 3 ini itu merasa nggak dianaktirikan ketika kita beli varian yang lebih rendah. Jadi really nice, BMW itu good job. Dan tentu yang ketiga adalah driving positionnya. Kita suka banget di seri 3 ini karena driving positionnya itu sesuai untuk semua orang. Kalian pengen ala emak-emak tinggi, kalian bisa naikin kursi ini sampai tinggi banget, sampai ujung hoodnya tuh kelihatan gitu ya, itu bisa. Tapi kalau misalnya kita pengen riding position atau driving position ala race, sekarang kita turunin terus gitu sampai selonjoran, itu pun bisa, sehingga menawarkan kita driving position yang sangat sporty banget. Namun tentunya nggak semua mobil itu sempurna, karena itu sekarang kita bahas 3 hal negatif dari driving impressionnya. Mulai dari yang pertama dulu, 320 ini dia tidak dilengkapi dengan pedal shifter. 330 itu baru ada pedal shift. Di 320 itu nggak ada pedal shift. Kalau kalian pengen manual shift mode, harus via gear lever di tengah sini gitu. Jadi
agak disayangkan. Padahal kayak contohnya di Mercedes, varian paling bawah C-Class yaitu Cibo aja kan udah dapat pedal shift gitu kan. Harusnya di 320 ini mungkin kedepannya dipakein pedal shift gitu. Yang kedua adalah mengenai bantingannya. Loh, tadi kan katanya NVH dan ride quality-nya enak. Iya, memang. Mobil ini secara NVH, peredaman, dan ride quality itu memang bisa dibilang lebih enak dibandingkan rivalnya itu C-Class. Tapi soal bantingan, stiff dan ya stiff gitu. Kalau orang tua yang naik ini mungkin akan terasa sedikit agak terlalu stiff gitu. Bagi kita yang anak muda yang suka bantingan stiff, kayak feels like coil over, kayak kita pasti akan demen banget soal bantingan kayak gini. The best, enak banget gitu kan. Tapi untuk orang tua, untuk orang-orang yang preferensi itu kenyamanan, C-Class memang masih menawarkan bantingan yang lebih ngayun dan lebih ngapal. Dan yang ketiga adalah yang terakhir, ini menurut gue tuh agak gimana ya, untuk mobil yang sekelas ini tuh harusnya ada gitu ya. Di sebelah kiri setir sini, dia ada speed limiter, tapi dia nggak ada cruise control. Iya, itu agak speed limiter di Indonesia kita nggak pakai gitu kan, kayak buat apa disematin speed limiter di sini. Sedangkan cruise control yang pada saat kita pakai buat jalan jauh, keluar kota gitu-gitu lebih kepake, malah nggak ada. Jadi secara overall driving experience-nya, mulai dari bantingannya, ride and handling-nya, secara overall feeling driving this car itu udah berasa like a BMW, dan lebih tepatnya like a 3 Series. Jika kalian mencari sebuah sedan yang personal dan fun to drive, dan di highlight tuh bagian fun to drive-nya, kalian nggak akan menemukan sedan yang lebih baik di kelasnya dibandingkan dengan BMW seri 3. Dan example terbaiknya sejauh ini ada di seri 3 G20 yang satu ini gitu. Jadi joy-nya tuh mendarah daging. Nice. Eksteriornya khas dengan aura BMW dengan tarikan garis bold serta stance yang sporty, apalagi dengan laser lights di depan serta ukuran kidney grill yang proper membuatnya sangat ganteng. Nah, Tojis, tadi kan pas driving impression kita udah establish bahwa seri 3 G20 ini itu masih kental banget dengan nuansa tagline dari BMW, yaitu sheer driving pleasure. Iya, anak muda tuh pada suka sama si seri 3 ya, karena enak dibawa ugal mobilnya. Tapi gimana dengan soal desain? Nah, sekarang kita bahas desainnya dulu, mulai dari belakang seperti biasa. Antena sudah shark fin, ini kan BMW salah satu pelopornya, walaupun ini sebenarnya bukan antena sih, tapi ya oke lah. Kaca dari rear spoiler, dan ada trap stop lamp di sana. Di sini desain bagian trunk ini tuh seksi banget karena banyak garis-garis yang terlihat seperti ducktail gini. Ini benar-benar nice banget. Ini memang sekarang sudah mengadopsi bahasa terbaru dari BMW ya. Kalau yang lama-lama kan kebanyakan lampunya tuh merah semua, terus garis lampunya tuh kayak yang banyak, ada 3 gitu kan, kayak F10 gitu kan. Gitu tuh, itu bahasa desain yang lama. Yang sekarang cenderung tuh kayak semua rata-rata LED bar satu tebal kayak gini, dan dia ngeblok begini ya, belok seperti letter L. Kalian bisa menemukan ini kayak contohnya di sini, di X1 yang LCI, kemudian di X7, kemudian di seri 7 yang baru gitu. Dan ini pun tentunya sudah full LED, mulai dari lampu rem, lampu sen, lampu mundur, hingga rear fog lamp. Dan fascia belakang termasuk lampu ini, itu saking atraktif dan gantengnya, bahkan secara mentah-mentah ditiru oleh salah satu manufaktur Jepang terbesar di dunia. Mobil ini? Iya. Lu nggak bisa bilang ini coincidence atau kebetulan kan, karena ini tuh mirip banget gitu. Apalagi pas kita lihat pertama kali waktu kita di Thailand, lihat aslinya gitu ya, mirip banget sama si seri 3. Dan by the way, mobilnya bentar lagi mau masuk Indonesia. Kalau kalian pengen nonton reviewnya, nonton di sebelah sini. Di atas sini klik dulu. Balik ke si seri 3 yang ganteng ini, karena dia 320 bukan varian M Sport 330 dan lain-lain. Memang tampangnya sedikit lebih clean, lebih minimalis, nggak yang terlalu sport gimana-gimana gitu. Namun tetap di sini contohnya di bumpernya ada hiasan. Mereka sebut ini T-shape intake untuk yang depan, tapi kalau yang belakang kan ya outtake berarti ya. Walaupun memang ini fake. Di bawah sini itu ada redeeming value-nya. Kenapa? Karena dia sudah ada twin exhaust, dan ini exhaust-nya itu asli, iya. Tidak seperti rival utamanya yang selama ini itu gue selalu kayak agak geregetan gitu ya, karena exhaust-nya tuh ala-ala. Ini asli, dan itu benar-benar mencirikan motorsport roots dari BMW, dan ini sangat-sangat kita suka banget, really nice BMW. Unsur safety, di belakang bumper udah ada 6 titik parking sensor sewarna body dan flush, dan tentunya kamera mundur udah ada di sini. Walaupun kamera mundurnya memang tidak secanggih rivalnya yang masuk,
ini expose seperti ini aja, tapi ya still oke lah. Secara stance dibandingkan dengan generasi yang lama, dia wheelbase-nya pun lebih panjang dan stance pun lebih lebar dan lebih rendah, makanya dia terkesan lebih racing gitu. Dan di sini ada detail yang khas banget dengan BMW tentunya, Hofmeister King, walaupun ini agak lebih disamarkan karena dia nyambung dengan trim ke daylight opening yang langsung berwarna piano gloss seperti ini ya. Door handle juga khas dengan BMW, mereka kan nggak pernah pakai chrome-chrome alay gitu ya, jadi dia full body color seperti ini. Dan dia pun sini udah ada smart entry, kalau kalian pengen buka tinggal langsung begini, langsung kebuka. Kalau kuncinya deket, kalau ngunci ada groove di sini, tinggal kalian sentuh, dia akan langsung otomatis ngunci. Dan karena ini juga side skirtnya bukan yang varian M Sport yang gimana-gimana terlalu sporty, ini pun cukup simple dengan satu tarikan garis dan dia single tone. Untuk bagian spion ini pun lagi-lagi ada aksen piano black gitu ya, jadi manis, aksen piano black itu menyeluruh. Dan ini spionnya pun tentunya udah ada LED indikator di sini dan tentu sudah electric retract dan auto retract pada saat kalian ngunci. Untuk urusan kaki-kaki, BMW G20 ini sendiri menggunakan pelek yang sekarang desainnya lebih matching dengan bodinya yang meruncing-runcing gitu ya. Ini 5-spoke twin spoke dengan two-tone polish, finishing belakangnya gunmetal sehingga dia sangat sporty. Dan ini sendiri dia ring 18 inci dibalut dengan ban Hankook Ventus S1 Evo Cube dengan ukuran 225/45 R18. Sesuai dengan BMW kebanyakan, jadi bannya itu jenisnya run flat atau dia bisa berjalan dalam keadaan gembos gitu ya. Ini disebutnya oleh Hankook itu HRS atau Hankook Run Flat System. Jadi kalau kenapa-napa ya masih bisa jalan. Ban ini pun ya terkenal ada kata-kata kotornya di sini gitu ya. Teknologi pakai K gitu. What? Dan soal safety system di sini pun pengereman tentunya semua udah lengkap. Cakram all four, sistem seperti ABS, EBD, vehicle stability control, traction control semua udah lengkap lah ya, nggak perlu dibahas lagi. Penggeraknya juga rear wheel drive. Dan juga perbedaan 320 dengan contohnya 330 yang M Sport. Untuk 320 ini dia tidak mendapat M Sport Adaptive Damper. Jadi secara suspensi dan lain-lain itu masih cukup normal gitu ya, yang kalian bisa setting-setting. Tapi tentunya ini sendiri secara ride dia udah terasa sangat sporty dan lumayan stiff. Dan tentunya bagian yang paling ikonik dari sebuah BMW adalah bagian fascia depannya ya. Kalian nggak mungkin salah ketika ngelihat sebuah grill depan yang bernuansa ala kidney seperti ini gitu. Secara teknologi grill ini memang udah cukup canggih karena dari sana udah ada active shutter system. Kalau sebenarnya dia nggak butuh intake udara, maka dia akan otomatis menutup bilah-bilah di bagian sini sehingga aerodinamika mobilnya bisa menjadi lebih baik gitu. Karena dia bukan yang M Sport, jadi lebih minimalis memang, tapi tetap ada yang mereka sebut T-shape intake di sini. Dan untungnya di bagian depan nggak kayak di belakang, ini beneran bisa improve coil drag karena ini beneran tembus ke bagian belakang sini gitu ya. Jadi Very nice. kesannya tuh kayak marah gitu ya, kayak cembetut, agresif, keren gitu. Safety tentunya udah ada parking sensor dan tentunya kita masuk ke hal yang paling kita suka dari fascia depan BMW masa kini, yaitu bagian headlights-nya ya. Karena headlights ini itu salah satu headlights yang cukup keren di industri otomotif saat ini. Mereka menyebutnya BMW Laser Lights. Frickin' laser beams attached to their heads. Dengan DRL bentuk heksagonal yang lagi-lagi ini khas banget dengan BMW yang the full LED tentunya mulai dari DRL di sini, low beam yang tentunya udah adaptif di sini ya, yang bisa rambu jalan tuh bisa disinar secara pribadi gitu, personal, swing nyala gitu, tapi yang lain nggak kesilauan gitu. Jadi benar-benar canggih banget headlights-nya. Dan yang gua suka lagi, ini kan trim G20. Jadi secara seri 3 ini adalah trim yang di bawah gitu ya, bukan yang 330. Nggak seperti rivalnya, kalau kalian contohnya lihat C-Class, C180, C200, itu kan varian tengah dan bawah itu dapatnya lampu yang lebih cupu gitu ya, yang LED high performance gitu. Sedangkan C300 baru dapat yang LED multi beam. Tapi BMW sangat generous. Kenapa? Karena mulai dari 330 sampai yang bawah 320 semua dikasihnya laser light seperti ini. Jadi tidak dianaktirikan yang varian bawah. Bagus, semua BMW seri 3 matanya sangat cantik dan ganteng seperti ini. Nice. Dan secara overall, kita sih suka dengan desain si BMW seri 3 G20 yang generasi ini. Karena dia tajam, precise, sporty, dan tentunya sangat modern dengan laser light seperti ini gitu ya. Kita nggak bisa komen tentang yang gen berikutnya akan gimana, karena kemungkinan ini akan melebar ke bawah gitu. Jadi ini one of the last BMW yang pakai grill yang
bentuknya ya lebih pipih seperti ini gitu ya. G20 ini ganteng banget. Interior tampil jauh lebih new age dibandingkan yang generasi sebelumnya, apalagi dengan kualitas material yang kini semakin baik serta banyaknya instrumen digital membuatnya tampil mewah serta futuristik. Masuknya memang seperti masuk ke kayak sedan sport yang tidak terlalu besar gitu ya, jadi tidak terlalu mudah, tapi begitu kita menemukan posisi yang pas, ini enak banget. Nah, jadi begitu aja guys, rasanya interior dari si BMW seri 3 G20 yang varian 320i. Nah, sebelum kita bahas interior, fitur, dan lain-lain, seperti biasa kita pengen kenalan dulu dengan kuncinya ya. Jadi kuncinya itu seperti ini. Nah, dia memang yang kunci model daun gini, belum display gitu tentunya. Ini kan bukan mobil yang varian atas BMW gitu. Tapi ini udah cukup hefty. Sini pun ada beberapa tombol. Tombol kuncinya ada logo BMW-nya, tombol unlock di sini, tombol untuk buka bagasi di sini, dan tombol programmable di bagian bawah. Yang kita suka, engine start-stopnya itu nggak kayak sedan-sedan kebanyakan yang di bagian dashboard, dia seperti sports car. Dia di bagian sini dekat dengan tuas persneling. Udah aluminium, foot on the brake. Kita dengerin dulu suara mesinnya. Nah, Auto Junkies, walaupun ini adalah 320i bukan 330i, namun secara mesin ia masih sangat mumpuni dan gak boleh diremehkan. Kodenya B48B20 2000cc inline 4 turbocharged, bertenaga 184 HP dan torsi 300 Nm, yang dimate ke transmisi 8-speed automatic yang sangat agresif, berpenggerak roda belakang, jadi bisa ngepot-ngepot ala BMW gitu. Akselerasi 0-100 tuntas dalam 7,1 detik hingga top speednya di 235 km per jam. Soal BBM, rata-ratanya juga cukup irit, bisa mencapai 1:15, dan mobil ini juga cocok banget buat harian. Tapi apakah dia bisa menang drag race melawan rival abadinya C200? Stay tune sampai akhir video, nanti kita bahas. Mulai dari dashboard, build quality, material of choice, dan lain-lain. Ini tentunya sudah soft touch dengan fit and finish yang khas dengan BMW. Ada satin silver di sini, ada piano black di sini. Jadi memang dia tuh lebih ke arah sporty dan new age, futuristik gitu ya. Bukan yang memberikan kesan mewah dan klasik seperti yang ada di rivalnya. Jadi beda approach gitu. Bahkan di sini itu ada ambient light yang menyalakan. Misalnya ini warna biru gitu. Ini bisa diganti-ganti sampai ke bagian door trim di bagian sana. Dan di door trimnya karena sekarang lagi dibuka, itu ambient light berubah menjadi warning light, berkedip-kedip gitu ya, sehingga memberitahu orang di belakang kalau sebenarnya itu pintu lagi terbuka. Door trimnya juga tentu dari atas tuh udah soft touch semua, jadi udah enak lah. Masuk bagian tengah, kita disambut oleh iDrive 7, iya, dan di sini pun kalian bisa sentuh, jadi sudah touchscreen, atau kalian bisa kontrol via rotary dial yang ada di bagian bawah sini, khas dengan iDrive controller ya. Soal iDrive 7 kita udah bahas juga di berbagai review kita yang lain gitu. Tapi secara overall kita kasih lihat garis besarnya aja ya. Jadi menu utamanya itu memang seperti ini displaynya. Navigation built-in by BMW. Ini medianya kebetulan lagi. Nah, ini bisa kalian bisa itu ya, bisa pakai air gesture gitu. Kalian bisa pakai jari kalian gitu. Oh, I like that. Yeah, me too. Menunya ada di sini, ada media pun tentunya ada radio, ada connectivity via di sini, communication, Bluetooth teleponi, navigation seperti yang gue bilang built-in, car information. Nah, di sini car information juga banyak nih. Jadi settingnya bisa kita lihat ya, ada exterior lighting, driver assistance, ada display setting, door dan vehicle access, interior lighting, climate control. Ya, climate control pun di sini udah cukup unik gitu ya. Kita bahas dikit. Ini ada screen kecil di bagian sini yang khusus untuk climate-nya aja. Jadi kontrol tuh kurang lebih di bagian sini. Jadi kalian bisa kecilin, dan kalau misalnya mati ya mati gitu ya. Kalau kalian nyalain, dia akan nyala di bagian sini. Kalian nggak perlu fiddling di sini kalau kalian pengen nyalain AC, cukup lihat display di sini aja. Tapi tentu saja ini udah support Apple CarPlay dan dia wireless Apple CarPlay, jadi really nice. Ke bawah lagi kita masuk ke bagian center console sini. Kalau kita buka, nah ini isinya ada wireless charger pad, ada input untuk USB kayak yang tadi gue bilang, ada cup holder 2 buah, dan ada 12 volt socket yang kalian bisa pakai untuk nge-charge. Ini ada iDrive control yang bentuk rotary dial seperti ini, yang ini khas banget iDrive. Dan di kanannya ada joystick. Joysticknya pun juga sekarang udah yang model baru ya. Jadi dia modelnya tuh yang kayak transparan gitu, walaupun belum yang model kristal kayak di X7. Tapi ini udah cukup unik banget. Kalau misalnya kita masuk ke reverse, tentunya di sini akan keluar semua kayak
kamera belakang yang tentunya udah dengan guidance line gitu ya, udah lengkap banget gitu. Bahkan sampai sini pun parking sensornya nyala semua. Dan mobil ini pun punya fitur yang namanya Park Assist. Jadi Park Assist ini tuh mirip seperti auto parking. Mobil ini bisa kan memarkirkan dirinya sendiri. Idling stop, engine start stop, ada drive mode. Drive mode mobil ini sendiri tuh ada 3. Jadi pas kalian nyalain, defaultnya itu di comfort. Tapi kalau kita misalnya pengen lebih irit, ada mode namanya Eco Pro. Kalau Eco Pro semuanya menjadi biru-biru gitu ya. Kan kalau di BMW itu kan biru itu Eco, bukan hijau itu Eco. Dan kalau kalian pengen ugal, kayak yang gue bilang kan mobil ini sangat asik dibawa ugal, masuk sport, maka semua di sini menjadi merah, speedometer menjadi merah, di sini menjadi merah. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Armrest besar, kalau kita buka, dalamnya pun bisa kalian taruh barang, ada lampunya dan ada charger. Masuk ke bagian driving position. Nah, ini salah satu hal yang tadi gue bahas pas di bagian driving. Ini hal yang gue suka banget karena driving position dari seri 3 ini tuh bener-bener enak banget, karena bolster sampingnya pun bisa kalian adjust ya. Di sini pun kalian bisa lihat semua kontrol pun sudah electric. Kalian pengen recline, kalian pengen sliding, kalian pengen height adjuster, sampai untuk lumbar support dan ini apa tuh bolster support kalian bisa atur juga gitu ya. Bahkan kalian tetap dapat under thigh support, walaupun under thigh supportnya masih manual, tapi nggak masalah, at least dikasih, kita udah seneng banget. Setirnya di sini pengontrolan dia memang masih manual, tapi at least dia bisa tilt dan bisa teleskopik, dan ini pengaturannya sangat jauh, jadi kalian bisa menemukan posisi mengemudi yang sangat-sangat personal banget. Suara klaksonnya seperti ini, udah cukup oke, kalian nggak perlu ganti lagi. Di kanan ini ada controls untuk audio dan ada controls untuk bagian sininya juga ya, Bluetooth teleponi untuk voice command gitu-gitu, dan ada untuk bagian speedometernya. Speedometernya sudah full TFT display gitu, jadi udah full layar. Di kiri kalian bisa speedometer sampai 260, nggak tahu nyampe apa enggak. Di kanan ada tachometer, bisa jadi MID, total kilometer, valuation individual gitu-gitu. Sekarang jadi Newton meter dan horsepower meter, G-force meter, media yang sedang di play, dan balik lagi ke bagian gear indicator. Ini bagian yang paling awalnya gitu ya. Kontrol lampunya pun udah nggak kayak BMW lama yang bentuknya itu puter-puteran kompor. Sekarang dia udah full buttons dan sudah auto, jadi udah nggak perlu dipencet-pencet lagi. Dan di atas ini ada lampu yang tentunya khas dengan BMW yang bentuknya seperti wing, dan ini pun mimik yang ada di bagian samping welcome light yang pas kalian mau masuk itu kayak wing begini juga. Jadi ya udah cukup oke lah. 2 sun visor di sini yang ada lampunya di masing-masing, tentunya sudah LED juga. Nah, jadi begitu sih serasa duduk di baris kedua dari si BMW seri 320i yang generasi G20. Nah, ini sendiri jok depan udah gua set ke posisi mengemudi gua tingginya 170 cm. Di sini untuk legroom gua sisa kurang lebih sekitar 7 jari. 7 jari itu masih cukup oke banget menurut gua, bahkan menurut gua pribadi ini sedikit lebih lega dibandingkan rival utamanya ya. Belakangnya juga nggak yang terlalu sloping banget, gue masih ada sekitar 4 jarian, jadi ya lagi-lagi untuk sedan kompak seperti ini dia cukup oke. Berhubung ini RWD, ini hampe tuh gede sekali, jadi ini bener-bener gede banget. Ini kayak candi Prambanan gitu hampe. Jadi kalian nggak mungkin taruh kaki kalian di tengah sini dong, karena kalau kalian tarik kaki kalian di sini pasti kan kesleo meletot gitu kan. Nah, kaki kalian otomatis dibuang ke kanan dan ke kiri, dan itu bakal makan legroom untuk passenger kanan dan kirinya. Recommendednya 4 orang aja. Dan AC belakang sini punya zona tersendiri loh. Jadi ini tuh bukan dual zone, tapi ini triple zone. Depan, kanan, kiri, dan belakang bisa punya temperature yang berbeda. Di bawah ada 2 buah charging port yang bentuknya Type C, dan ada lagi-lagi 12 volt socket. Kalau kalian nggak bisa Type C, pakai adaptor sendiri, bisa colok di sini. Aman. 2 buah seat back net di sini yang terasa cukup bagus, dan juga di bagian pintu itu ada di bawah cup holder untuk kalian taruh minuman, dan di belakangnya ada tempat penyimpanan lagi yang kalian bisa taruh sesuatu di belakangnya. Jika bicara cargo space, memang untuk sedan kompak seperti seri 3 ini bukanlah strong point-nya ya, tapi berhubung dia udah lebih melar dibandingkan generasi yang sebelumnya, bagasinya pun turut membesar. Nah, akses bagasinya bisa dari dalam, bisa kalian pencet tombol di sini, bisa pencet tombol di kunci, atau kalian bisa pakai kick sensor yang ada di bagian sebelah sini. Nah, otomatis akan terbuka seperti itu. Dan di sini, ya bagasinya bisa kalian lihat sendiri, itu cukup dalam lah, walaupun memang ya sebegini aja. Jadi itu tidak bisa dilipat kursinya, dan di bawah sini pun nggak ada apa-apa lagi. Di bawah sini cuma ada aki gitu ya, yang memang
tidak harus kalian buka. Jadi bagasinya udah seperti ini aja. Ini sendiri kalian bisa masukin koper large mungkin 2 gitu masih bisa masuk, 2,5 kalau kalian potong masih bisa. Koper medium ya 3,5 pun masih bisa gitu. Jadi masih cukup oke lah. Dan di sini pun di kanan kiri masih ada open storage lagi seperti ini yang ada netnya gitu ya. Kalian bisa turunin, bisa kalian naikin gitu sesuai dengan kemauan kalian. Dan di sini pun ada 12 volt socket buat kalian colok misalnya kayak kalian pengen vacuum cleaning di bagian belakang sini tuh bisa. Seperti itu. Ada hook tethering point juga di bagian ujung-ujung sananya gitu ya, buat kalian taruh hook yang bisa dicantolin sini juga. Dan tentunya di bagian samping sini itu ada first aid kit dari BMW yang langsung seperti ini. Ya nggak perlu kita buka, isinya tentunya first aid. Dan di bawahnya lagi di situ ada toolkit. Jadi toolkitnya tersimpan rapi di bagian dalam sana gitu ya. Kalau kita buka dari sini, nah itu bleh. Walaupun pada saat video ini dibuat, ia menjadi sedan terbaik di kelasnya, namun tidak ada mobil yang bebas dari dosa otomotif. Karena itu inilah 3 hal annoying yang kami temukan di BMW 3 Series G20. Ini kan ada panel piano black yang sangat besar sekali gitu ya. Selain dia gampang kotor, dia juga kalau siang itu kan mantulin cahaya dari atas nih. Kalau kalian lewat daerah yang kayak pepohonan gitu-gitu, ini tuh bakal kayak pantulan pipi renyek gitu di bagian sini. Dan pas kalian nyetir, itu tuh kayak kelihatan di pelupuk bawah mata kalian tuh kayak ada scribble dan itu distracting banget. Pilihan ambient white-nya ada bronze, orange, putih, biru, hijau, pink, tapi nggak ada merah gitu. Jadi begitu kalian masukin mode sport, ini jadi merah, display jadi merah, tapi tidak ada ambient light merah yang bisa memboost mode racing kalian gitu. Jadi itu sangat disayangkan. Padahal kalau kalian coding itu bisa ada merah gitu kan. Jadi simply a matter of coding doang. Ini gak ada armrest gitu. Sedangkan di generasi yang lama yang F itu sebenarnya udah ada armrest. Jadi apa yang terjadi di sela-sela perubahan dari F ke G, kenapa armrestnya hilang? Dan armrest itu vital gitu loh. Jadi why? Namun tenang, karena experience nyetir mobil ini nggak akan kami sebut sebagai driving the legend tanpa banyaknya hal menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di BMW seri 3 G20. Kita lagi masuk sebuah gang sempit gitu ya. Wih, ngindarin motor. Wih, ngindarin mobil. Oke, oh di situ ada emak-emak, kita hindarin lagi gitu. Terus kita ke sini lagi kayak, wih, oh rumah nenek ternyata di sini. Nah, sampai sini gitu ya. Ketika kalian pengen keluar gang tersebut, mundur, ngindarin mama, ngindarin motor, ngindarin mobil, kita tinggal masuk reverse dan kita klik reversing assistant. 50 meter ke belakang, dia inget langkah mobilnya kayak apa. Nah ini gue udah reverse, gue nggak nyentuh steering wheel, dia akan otomatis mundur sesuai dengan tadi jalan gue di sini. Tuh ya, ini tempat gue belok ke rumah nenek, ini tempat gue ngindarin emak-emak. Nah ini tempat ngindarin mobil ya. Nah ini praktis banget. Jadi gue nggak perlu melakukan apa-apa. Dia akan mundur sesuai dengan tadi gue pas pertama kali masuk gangnya gitu. Itu benar-benar praktis dan bikin masuk tempat sempit jadi effortless. Lumrahnya orang kalau pengen masuk ke seri 3 gitu kan, itu ya pegang handle-nya untuk buka pintunya atau pengen ngunci itu kayak nge-touch groove yang di door handle-nya. Padahal ternyata ada cara yang lebih mudah. Namanya comfort access. Kita dengan cara setting di bagian sini. Kalau di home kita ke car, setting, door or vehicle access. Nah ini comfort access. Di sini ada 2 option, unlock by approaching dan lock by leaving. Kalau kita tik dua-duanya, kita udah nggak perlu lagi yang namanya pegang door handle, touch groove atau apa, kita udah nggak perlu lagi. Jadi yang penting kunci ada di kita. Kita menjauh otomatis mobilnya ngunci. Kita mendekat otomatis mobilnya kebuka. It's that simple. Dan option ini itu justru jarang diketahui oleh para pemilik Beamer. Kebanyakan seri 3 yang generasi G20 seperti ini pastinya kalian lihat dengan interior yang seperti ini. Iya, all black dan tampil sporty. Tapi tahukah kalian, ternyata BMW itu menawarkan option untuk interiornya. Iya, jadi kalian bisa pilih antara all black seperti ini atau dengan kombinasi beige bagi kalian yang pengen interior lebih terang gitu ya. Tapi ya
kebanyakan yang beli ini kan rata-rata ex-mood atau anak muda gitu ya. Mungkin campuran beige itu agak terlalu bapak-bapak gitu bagi mereka. Tapi at least kalau menurut kalian hitam semua yang terkesan sempit, ada option beige untuk interior yang terkesan lebih lega. Dan tentunya sebagai mobil pilihan catatan si Boy, pasti banyak yang bikin penasaran. Karena itu inilah 3 hal curious yang kalian tanyakan mengenai BMW seri 3 G20. Selamat datang kembali di 3 hal curious, tempat di mana kalian bisa bertanya mengenai mobil yang kita review via Instagram komen. Kemudian 3 pertanyaan terpilih akan kita jawab di videonya ya. Dan sekarang kita udah nyortir 3 pertanyaan mengenai si BMW 320 ini. Yang pertama itu datang dari user Instagram bernama Leonardo_218 dan dia bertanya, untuk bangku belakang kalau Alex yang duduk itu lega mana dibanding C-Class gitu katanya. Nah, kita coba ya. Yuk kita masuk. Bikin Alex ke baris kedua G20. Halo Auto Junkies, jadi menurut gua ini masih tergolong nyaman ya untuk badan tinggi gua. Legroom kalau ini kan ada slope ya, kalau misalnya bagian slope-nya bisa masih ada 5 jari. Dan headroom masih ada sisa, kalau gua fully nyender, sisa sejari. Backseatnya lebih lega daripada C-Class ya. Tapi kekurangannya dari G20 ini dibanding C-Class, cuman nggak ada handrest di tengah, jadi ini kosong. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua yang datang dari user Instagram bernama Aga Anantia B. Dan dia bertanya, gue suka banget sama muka BMW seri 4 baru dengan grill raksasanya. Gue malah sebaliknya. Tapi ya oke lah, selera nggak masalah. Pasti ada yang suka lebih besar gitu kan. Kira-kira untuk BMW seri 320 yang generasi G20 ini, bisa nggak sih pakai grill terbaru yang besar tersebut? Untuk G20 seperti ini sendiri dia memang belum ada ya versi facelift sejauh ini sih kelihatan yang dengan grill BMW besar layaknya di 4 Series baru gitu. Tapi di luar sana tuh udah ada beberapa orang yang memang melakukan facelift sendiri. Jadi beli grill yang baru kemudian di retrofit ke bagian G20. Tampaknya seperti apa? Seperti ini. Ya, jadi bagi yang suka grill besar jangan khawatir. Kalau kalian beli G20 pun kalian masih bisa mencoba retrofit untuk bikin tampang BMW dengan kidney grill yang melet ke bawah seperti itu gitu. Itu tergantung selera doang sih. Dan pertanyaan ketiga dan yang terakhir datang dari user yang sangat familiar, yaitu Reza RFR. Kayak pernah dengar gitu di mana gitu ya. Kemudian dia bertanya, mana yang lebih kencang? BMW 320 atau Mercedes C200 Final Edition? Final Edition. Mana yang lebih kenceng? Yuk, mendingan kita drag race aja. Maka dari itu nggak pakai lama langsung kita undang Reza Rever dari CVT Indonesia. Kebetulan doi lagi bawa Mercedes C200 Final Edition. Yuk kita drag race, let's go. Ready? Ready? 3, 2, 1, go! Yes, walaupun tipis banget tapi sorry aja pemenangnya adalah BMW 320i. And it's still the king of driving pleasure di kelasnya. Alright. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja sedikit fun review kita mengenai si BMW seri 3 yang varian 320 generasi G20 terbaru yang satu ini ya. Menurut kita mobil ini itu masih kental banget dengan spirit the joy of driving dari BMW. Mobilnya compact, mobilnya sangat fun to drive, yang paling fun to drive di kelasnya by the way. Dan tentunya generasi terbaru ini tuh menawarkan banyak banget teknologi serta kenyamanan dan build quality yang tentunya jauh lebih baik dibandingkan yang sebelumnya gitu. Dan tentunya kita pengen kasih special thank you dan shout out ke Mas Mail dari BMW Indonesia yang telah mengizinin kita untuk mengulas si BMW seri 3 320 ini di Laknat Soto Jangki. Kalau kalian tertarik, mobil ini sendiri dilepas oleh BMW Indonesia dengan harga 976 juta on the road Jakarta gitu. Jadi masih di bawah 1 miliar, ini masih good deal banget gitu ya. Thank you banget BMW Indonesia, thank you banget Mas Mail, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami Laknat Soto Jangki. Kepo juga sosial media kami untuk Instagram kami Laknat_Regi sebelah sini.
supaya kalian bisa selalu up to date dengan review kita. Kemudian kalau kayak kemarin kita ada media drive, ada fakta otomotif menarik, dan lain-lainnya mengenai Laknat Soto Janggi gitu. Dan tentunya kalian juga bisa partisipasi di Tinggal Curious pada saat kita ngepost review sebuah mobil seperti yang ada di video ini gitu ya. Oke, sekian aja untuk si The Legend yang satu ini. We'll see you guys in the next video. Ride safe and Godspeed.